Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Senang sekali bisa berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan menghadapi masa yang sulit. Minggu lalu kita telah belajar firman Tuhan dari Daniel pasal yang pertama, bagaimana berdampak di masa yang sulit. Hari ini kita akan belajar dari Daniel pasal yang ke-9, bagaimana menghadapi masa yang sulit, masa Babel atau masa pembuangan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Nah, ada beberapa sikap ketika seseorang menghadapi masa-masa yang sulit di dalam hidupnya. Ada orang yang bersungut-sungut, ada juga orang yang merasa bosan, bahkan bisa mempersalahkan keadaan-keadaan yang akhirnya merugikan orang itu sendiri. Banyak orang menghadapi masa yang sulit justru saling mempersalahkan. Nah, hal ini kita belajar juga dari Adam dan Hawa. Ketika mereka saling mempersalahkan, maka keadaan itu semakin sulit, semakin lama proses penyelesaian masalah, bahkan semakin berat tanggungan yang mereka harus alami. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kunci jawaban segala persoalan ada di dalam Tuhan, karena Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Hal yang paling penting adalah bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan ketika kita menghadapi pergumulan dan persoalan kita. Mari kita belajar dari Daniel bagaimana menghadapi pembuangan dan bagaimana menghadapi Babel. Saudara-saudara, yang pertama adalah bahwa dalam Daniel pasal 9 kita nanti akan melihat bahwa firman Tuhan adalah sebagai jawaban kepada Daniel. Daniel 9 ayat 2 berkata, pada tahun yang pertama kerajaannya itu, Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Wow, saudara-saudara, apa yang membuat Daniel kuat? Ketika ia membaca firman Tuhan, ketika ia melihat firman Tuhan bahwa dikatakan masa pembuangan di Babel akan ada masanya, yaitu 70 tahun. Nah, itu membuat Daniel menjadi semangat, menjadi kuat ketika ia menghadapi segala persoalan pergumulan yang dihadapinya. Daniel menemukan di dalam kumpulan kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia bahwa masa kehancuran Yerusalem adalah 70 tahun. Nah, yang luar biasanya juga Daniel tidak mempersalahkan nenek moyangnya, orang-orang yang menyangkal Tuhan, yang membuat mereka ada di dalam pembuangan. Nah, kita lihat di sini bahwa Daniel juga menyadari, menemukan ini bukan salahnya Tuhan, melainkan dosa-dosa para pemimpin nenek moyang mereka. Haleluya, saudara-saudara. Dalam Daniel 9 ayat 5 dikatakan, kami telah berbuat dosa. Justru dikatakan kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu ya Tuhan. Nah, saudara-saudara, dia merendahkan dirinya, mewakili bangsanya, mewakili keluarganya untuk datang kepada Tuhan. Ini yang kita kerjakan. Biarlah kita menjadi wakil dari keluarga kita untuk menjadi seorang pendoa, wakil bagi bangsa kita, bagi kota kita. Daniel tidak mempersalahkan Tuhan. Dalam ayat 6 dikatakan, dan kami tidak taat kepada hamba-hambamu para nabi yang telah berbicara atas namamu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ayat 7 dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah yang benar. Tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ini waktunya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di saat menghadapi masa-masa yang sulit, menemukan bahwa jawaban itu ada di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan menyegarkan, firman Tuhan menghidupkan, firman Tuhan menghiburkan. Dan kita tahu sebenarnya asal mula masalah manusia adalah masuknya dosa
di dalam kehidupan seseorang. Tapi puji Tuhan bahwa Yesus yang kita sembah telah menyelesaikan segala dosa-dosa kita di kayu salib. Bahwa tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan sangat memberikan arah, penjelasan, semangat, serta kekuatan bagi Daniel. Kiranya firman Tuhan juga memberikan kita kekuatan, semangat, dan pertolongan buat kita menjalani hari-hari masa-masa yang sulit di dalam hidup kita. Dan Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Di sini kita melihat bahwa Daniel menemukan firman Tuhan dengan tulisan-tulisan Yeremia yang dikirim ke Babel. Dan ini meneguhkan hati Daniel bahwa mereka meskipun di dalam masa yang sulit, mereka tetap harus bersemangat, harus mengusahakan kota di mana Tuhan menempatkan mereka atau membuang mereka. Ayat 10 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janji-janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Dalam Yeremia 29 ayat 11, kiranya ini menjadi kekuatan berkat buat kita ketika kita menghadapi persoalan kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ucapkan firman Tuhan di masa-masa yang sulit, karena firman Tuhan itu akan mengubah keadaan kita. Ucapkanlah firman Tuhan senantiasa, karena kita tahu ada kekuatan ketika kita mengucapkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan, ya dan amin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman Tuhan itu adalah Allah. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ini waktunya kita menggemakan firman Tuhan. Lakukan dan bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan. Inilah cara Daniel menghadapi masa yang sulit. Dia menemukan di dalam firman Tuhan bahwa Babel akan berlalu, Yerusalem akan dipulihkan kembali. Segala sesuatunya, jawabannya ditemukan ada di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Dari awalnya dan sampai akhirnya, semua persoalan ada jawabannya di dalam firman Tuhan. Yang kedua, saudara, bahwa Daniel menjadikan doa sebagai jawaban dalam menghadapi Babel. Bahkan dia berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan. Daniel 9 ayat 3 berkata, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Ayat 4 dikatakan, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku, demikian Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintahmu. Ayat 5 dikatakan, kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah-perintahmu. Doa mewakili bangsa ini, berdoa mewakili keluarga di hadapan Tuhan. Apakah kalau Daniel tidak berdoa, ini pertanyaannya, tidak terjadi kebebasan atau tidak terjadi sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkan Yeremia? Pastinya akan terjadi. Akan tetapi supaya kita tahu bahwa setiap kita, Daniel, mengambil bagian dalam sidang ilahinya Tuhan, menggenapi panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Puji Tuhan. Daniel 4 ayat 17 berkata, titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus
supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa yang Maha Kuasa, bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Di sini dikatakan bahwa ketika Tuhan ingin melakukan sesuatu, maka para penjaga, maka para orang-orang kudus adalah orang-orang yang masuk di dalam sidang ilahinya Tuhan, menentukan keputusan kita, doa-doa kita sangat dihargai oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadilah penjaga, pendoa bagi kota, bagi desa, karena sekecil apapun berharga di mata Tuhan. Haleluya. Daniel 9:16 inilah doa yang diucapkan oleh Daniel. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasih-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kotamu, gunungmu yang kudus, sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang di sekeliling kami. Ayat 17 berkata, oleh sebab itu dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonan, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ayat 18 berkata, ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami kepada kehadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ayat 19 berkata, ya Tuhan dengarlah, ya Tuhan ampunilah, ya Tuhan perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Jadilah pendoa, jadilah orang yang menemukan jawaban di dalam firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Kesimpulannya adalah dalam menghadapi masalah, masa-masa yang sukar, yang sulit, mari kita mengambil bagian kita masing-masing di hadapan Tuhan. Dan saya percaya, bukan secara kebetulan kita mendengar firman Tuhan ini, tetapi supaya kita menjadi penjaga, menjadi orang-orang kudusnya Tuhan yang diperhitungkan oleh Tuhan. Mari kita rindukan Tuhan, mari kita rindukan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Diberkatilah setiap kami yang sudah dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.